Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriania dengan NIM D022037 dari kelas D. Di sini saya akan merangkum materi K3 dari pertemuan pertama dan pertemuan ke-8. Langsung saja, yang pertama itu sejarah K3. Masa purbakala abad 17 sebelum Masehi, Raja Hamubbalsi mengatur peraturan kecelakaan pada pekerjaan bangunan. 5 abad kemudian, pada zaman Masehi kemudian meluas ke Yunani, Romawi, dan lain-lain. Kedua, revolusi industri. Tahun 1878 di seluruh negara bagian Jerman di Belgia diadopsi dari zaman pemerintahan Napoleon. Pada tahun 1810 dikeluarkan undang-undang mengenai tambang, peleburan logam, serta jenis usaha yang sama dan sebagainya. Yang kedua, pengertian K3. Bagian B, pengertian keselamatan kerja dan kesehatan kerja. K3 yang nomor 1, secara filosofi K3 adalah upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat yang sejahtera. 2. Keselamatan dan kesehatan kerja. K3 adalah melindungi keselamatan dan keselamatan kerja pada pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Baik, yang ketiga, UU terkait K3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintahan Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan kerja. Yang keempat, contoh kasus kecelakaan kerja dan analisis menurut teori domino. Kasus kecelakaan. Pada tahun 17 Desember 2017 telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tewasnya pekerjaan tambang, yaitu seorang mekanik di salah satu perusahaan pengolahan nikel. Yang kedua, analisa terjadinya kecelakaan. Yang menyebabkan terjadinya kecelakaan yaitu menyebabkan langsung, penyebab dasar, dan kurang kendalinya manajemen. Yang kelima, tindakan tidak aman. Hal ini menunjukkan mekanik tidak memiliki pengetahuan dalam mengidentifikasi bahaya ketika melakukan pekerjaannya. Terlebih, prosedur kerja yang menjelaskan tata cara penggantian pisau di puk mill serta pembersihan ore di puk mill tidak ada, sehingga mekanik tidak memiliki pengetahuan tentang tata cara penggantian pisau dan membersihkan area di puk mill yang benar. Tidak adanya koordinasi antara pekerja dengan pengawas yang mengakibatkan kurangnya kontrol pengawas terhadap pekerja yang dilakukan oleh mekanik. Hal ini menyebabkan pengawas tidak mengetahui bahwa mekanik menghidupkan MCB pada pumil nomor 3 dan meninggalkan MCB pumil nomor 3 yang sedang diperbaiki dalam kondisi on, sehingga tombol daya on dan off pada panel listrik dalam kondisi aktif. Baik, yang ketujuh itu solusi. Perusahaan harus membuat prosedur atau instruksi kerja yang jelas untuk semua pekerjaan dan penyusunan harus mempertimbangkan semua potensi bahaya yang ada maupun yang akan timbul dari pekerjaan tersebut. Kedua, mereview kembali prosedur isolasi peralatan yang rusak dan dalam perbaikan dengan menambahkan prosedur penguncian pada sumber energi listrik dan mensosialisasikan kepada seluruh karyawan. Ketiga, perusahaan harus menyediakan pengaman dengan cara memberikan warna yang berbeda untuk tombol on dan off, serta membuat pengaman untuk tombol-tombol tersebut. Keempat, menyediakan pelatihan tentang identitas bahaya dan manajemen risiko kepada semua pekerja, serta memastikan semua pekerja mengerti terkait SOP atau instruksi kerja dan JSA, serta melakukan pekerjaan. Kelima, memperbaiki semua panel listrik agar dilengkapi dengan pengaman yang dapat mengisolasi energi listrik pada saat perbaikan. Baik, yang ketujuh, contoh alat APD yang biasanya digunakan dalam pekerjaan. Alat pelindung diri kesehatan atau keselamatan kerja K3. Yang pertama, helm keselamatan.
Yang kedua, sabuk dan tali keselamatan. Yang ketiga, sepatu boot. Yang keempat, sepatu pelindung. Yang keempat, masker. Yang kelima, penutup telinga. Yang keenam, kacamata pengaman. Yang ketujuh, sarung tangan. Baik, selanjutnya mengenal B3 dan limbah B3. Bahan berbahaya beracun atau sering disingkat dengan B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat atau konsentrasi jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, membayangkan lingkungan hidup, kesehatan kerja, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Definisi ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan-peraturan lain di bawahnya. Beberapa jenis B3 yang mudah dikenali dan boleh dipergunakan antara lain adalah bahan-bahan kimia seperti amonia, asam asetat, asam sulfat, asam klorida, asetilina, formalin, metanol, natrium hidrolika, termasuk juga gas nitrogen. Yang ke-9, pengendalian kebakaran. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali. Kebakaran terjadi karena ada 3 unsur yang bertemu. Pertama, bahan bakar atau BBM. Yang kedua, udara O2. Yang ketiga, titik nyala OC. Baik, ya langsung ini adalah dasar-dasar hukum 3 penanggulangan kebakaran. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja. Yang kedua, Permenaker Tertras Nomor 04 Men 1980 mengenai syarat-syarat pemasangan dan pelindungan apar. Yang ketiga, Permenaker Tertras Nomor 02 Men 1983 mengenai instalasi alarm otomatik. Yang keempat, Kemenaker Nomor 186 Men 1999 mengenai unit pengulangan kebakaran di tempat kerja. Selanjutnya, manajemen penanggulangan kebakaran. Manajemen penanggulangan kebakaran atau Fire Safety Management (FSM). Yang pertama, Pre-Fire Control. A. Inspeksi dan uji coba berkala. Pemeliharaan dan perawatan peralatan. Yang kedua, saran proteksi dan jalan keluar. Yang ketiga, struktur organisasi manajemen pengaman kebakaran. Selanjutnya, materi yang ke-8 pada pertemuan ke-8 membahas tentang ergonomi. Yang pertama, A. Pengertian. Ergo artinya kerja. Ergonomi berasal dari 2 kata, yaitu ergo artinya kerja dan nomos artinya hukum. Definisi ergonomis menurut Wojciechowski dan Kuchorek 1997 adalah kajian yang integral antara pekerjaan, alat, tempat, dan lingkungan kerja, yaitu lingkungan di mana pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Menurut Karpanik 1985 yang dikutip oleh Sanders mengatakan ergonomi ialah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, keterbatasan, dan karakteristik manusia lainnya untuk merancang alat, mesin, pekerjaan, sistem kerja, dan lingkungan sehingga orang dapat hidup bekerja pada sistem itu produktif, efektif, aman, dan menyenangkan. Yang bagian B, prinsip penerapan ergonomi. Pertama, bentuk dan ukuran alat serta fasilitas agar disesuaikan dengan bentuk dan ukuran tenaga kerja. Yang kedua, menghindari kontraksi statis dapat mungkin tak melebihi 15% kekuatan maksimal. Yang ketiga, usahakan posisi dan sikap tubuh yang alamiah waktu bekerja. Yang keempat, sedapat mungkin menghindari sikap berdiri diam saat bekerja. Yang keenam, mengatur irama kerja agar sesuai dengan irama pemulihan. Bagian C, faktor-faktor bahaya lingkungan kerja. Yang pertama, faktor lingkungan kerja. Faktor fisik, kebisingan semua suara bersumber dari alat kerja yang dapat mengganggu pendengaran, getaran, pencahayaan, dan radiasi UV magnetik, tekanan udara, dan iklim faktor kerja kimia.
Demikian video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.